Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini mengenai mengenai alinyemen horizontal, ya. Masih berhubungan dengan perancangan geometrik jalan raya. Di sini materi hari ini mengenai alinyemen horizontal. Jadi materi utama dalam perancangan geometrik jalan raya. Oke, saya mulai. Nah, dari pengertiannya sendiri, ya, pengertian pengertian alinyemen horizontal. Jadi kalau dari definisinya, alinyemen horizontal itu adalah garis proyeksi, ya, garis proyeksi sumbu jalan, berarti as jalan ini tegak lurus pada bidang peta. Ya, kalau pada bidang peta berarti alinyemen horizontal ini berarti perancangan yang tercantum di peta, ya, di lembar peta, atau lebih dikenal dengan trase jalan. Kalau kemarin trase jalan itu apa saja yang perlu dilakukan untuk menetapkan trase jalan. Trase jalan ini maksudnya rencana jalannya, ya. Nah, alinyemen horizontal ini merupakan kumpulan titik-titik yang membentuk garis, ya, lurus atau lengkung sebagai proyeksi sumbu atau as jalan pada bidang horizontal. Jadi, kumpulan titik-titik itu misalnya, kalau misalnya ini ada kontur, kan misalnya dari titik A, titik B. Nah, sekarang pertanyaan skalanya misalnya 1/10.000. Ya. Kalau 1/10.000 berarti 1 cm itu sama dengan 10.000 cm. 10.000 cm berarti 10 kilo, ya. 1 cm sama dengan 10 kilo. Nah, ini kan dia direncanakan kalau trase itu kan sedapat mungkin itu sedikit tikungan, kan. Jadi kalau misalnya dibikin garis lurus, ya kan. Nah, ini kan dibuat titik-titiknya itu namanya STA, ya. Titik-titiknya ini berarti STA. Titik-titiknya STA. Nah, aturan untuk STA, ya, STA itu 1 STA itu per 100, ya, per 100. Tapi tergantung dari skala petanya, ya. Kalau skala petanya 1/10.000 berarti 1 cm itu 10 km. Berarti, nah, kalau misalnya petanya 1/1000 berarti 1 cm itu dia sama dengan 1 kilo. Jadi tergantung dari nanti balik ke skala petanya. Kalau misal STA-nya itu 1 cm berarti 100 cm berarti per
kalau dia biasanya kalau di milimeter blok itu dia per 1 senti ya, per 1 senti. Apa untuk yang di petanya, lembar peta. Dia per STA. Nah, nanti tergantung dari petanya itu, skala petanya berapa. Jadi makanya di sini disebutkan kumpulan titik-titik. Jadi titik-titik itu adalah mewakili STA-nya. Membentuk garis lurus dan lengkung. Nah, karena dia di bidang horizontal, dia rencana jalannya berarti jalan itu kan terdiri dari bagian lurus sama tikungan atau lengkungan ya. Jadi makanya dia membentuk garis lurus atau lengkung. Nah, alinyemen horizontal, lurus dan lengkung. Lengkung itu sering disebut dengan nama dipanggil atau tikungan ya. Nanti lengkung itu sendiri ada dua, ya, lengkung vertikal sama horizontal. Kemudian alinyemen horizontal ini ya, aspek-aspek penting pada alinyemen horizontal untuk perancangan yang paling diperhitungkan ya. Pertama, gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini dari berat kendaraan ya. Kemudian bentuk busur peralihan ini jadi kalau kita di jalan ya, jadi kan sebelum dari jalan lurus itu kan mau masuk ke tikungan, itu kan nanti ada jalan itu agak membelok sedikit ya sebelum masuk yang ke benar-benar tikungan. Nah, jadi antara jalan lurus ke tikungan itu ada namanya lengkung peralihan ya. Jadi jalan yang letaknya itu antara jalan lurus ke tikungan. Itu bentuk busur peralihan. Nah, kemudian bentuk tikungan itu sendiri, kemudian diagram super elevasi, pelebaran perkerasan pada tikungan, kemudian jarak pandang pada tikungan. Ya, nah ini nanti dibahas masing-masing dibahas pada materi ini. Nah, untuk pedoman perencanaan, ya, pedoman perencanaan kalau di Indonesia terutama mengacunya ke Bina Marga ya. Jadi sebenarnya kalau perencanaan untuk infrastruktur ya, terutama misalnya jalan, kemudian gedung, jembatan, rel kereta, pelabuhan dan sebagainya, itu dia sudah ada panduannya atau pedoman teknisnya. Teknis atau malah ke peraturannya atau undang-undangnya kan. Nah, Bina Marga itu sendiri awalnya itu dari ASTO. Ya. Jadi sama dari ASTO kemudian dimodifikasi untuk kebutuhan Indonesia ya. Jadi itu dikeluarkan oleh Bina Marga. Nah, jadi sebenarnya kalau yang ada di materi ini kalian juga bisa lihat itu di pedoman teknis itu, baik itu untuk geometrik jalan jalan raya itu nanti kalau pedoman teknisnya itu dibagi dua, ada geometrik jalan jalan kota ya, kemudian ada geometrik jalan antar kota. Nah, di sini pedoman perencanaannya. Nah, yang relatif lurus pada alinyemen horizontal yang relatif lurus, jalannya yang relatif lurus dan panjang, jangan mendadak. Jadi tikungan tajam itu tidak boleh misalnya dari lurus ya, kemudian langsung belok kayak gitu, atau langsung 90 derajat. Jadi makanya di sini untuk alinyemen horizontal lurus kemudian dan panjang, jangan mendadak terdapat lengkungan yang tajam atau terdapat tikungan yang tajam karena akan mengejutkan pengemudi ya.
Nah, pada kondisi keterpaksaan ini biasanya ini tergantung dari kondisi lapangan ya. Kondisi lapangannya apakah dia pergunungan ataukah dia untuk yang dalam kota misalnya dia di tengah pemukiman. Nah, itu nanti ada syarat-syarat tertentunya. Nah, di sini pada kondisi keterpaksaan sebaiknya didahului dengan lengkung yang lebih tumpul. Ya tadi, lengkung peralihan, lengkung yang lebih tumpul dengan dilengkapi dengan perambuan yang memadai. Nah, jadi tidak boleh langsung tikungan kita merencanakan tikungan tajam ya, dari tadi yang lurus kemudian langsung tikungan tajam. Ya, tikungan tajam terus ke lurus lagi. Nah, jadi makanya sebelum dari yang lurus, jalan lurus mau masuk ke tikungan tajam itu ada lengkung peralihan yang agak tumpul. Nah, alignment horizontal sebaiknya dirancang mengikuti kondisi medan ya, topografi. Sedapat mungkin mengikuti kondisi medan ya, sehingga akan mendukung lingkungan keselarasan dengan alam dan juga faktor ekonomi. Faktor keekonomian ini maksudnya nanti biaya pembangunannya ya. Jadi sedapat mungkin misalnya galian dan timbunan itu seimbang ya. Jadi sehingga biaya untuk biaya pembangunannya itu dapat efektif ya. Kemudian dihindari penggunaan radius minimal. Nah, ini untuk tikungan ya, dihindari menggunakan radius minimal agar memudahkan penyesuaian alignment di kemudian hari. Maksudnya gini ya. Pada perencanaan untuk tikungan ya, ini hindari sedapat mungkin dihindari, kecuali tadi dalam kondisi keterpaksaan ini penggunaan radius minimal ya, agar memudahkan penyesuaian alignment di kemudian hari. Ini maksudnya nih kalau misalnya di depan nanti ya berapa kan itu nanti seperti materi kita sebelumnya tentang trase jalan itu kan, penentuan trase jalan itu pertama itu dipengaruhi oleh kapasitas jalan ya, volume lalu lintas. Nah, otomatis volume lalu lintas di kemudian hari itu kan akan bertambah ya, akan bertambah, dan itu ada kemungkinan itu terjadi pelebaran atau penambahan kapasitas jalan ya. Nah, jika makanya nih ada penyesuaian alignment di kemudian hari, terutama misalnya dia penambahan kapasitas jalan. Kemudian pada lokasi timbunan agar dihindari desain lengkung horizontal yang tajam. Nah, ini pada lokasi timbunan. Timbunan itu biasanya daerah yang elevasinya rendah ya. Itu dihindari desain lengkung horizontal yang tajam. Nah, sedapat mungkin dihindari pembalikan desain lengkung horizontal secara mendadak. Nah, karena akan mempersulit manuver pengemudi ya, dan penentuan kemiringan jalan. Kecuali kondisi keterpaksaan tadi. Pertama daerah pegunungan, kemudian kalau di perkotaan dia pemukiman padat. Nah, perlu ada jarak tangan, ini maksudnya jarak tangan ini yang lurus ya, lurus atau landai, yang cukup antar kedua lengkung horizontal. Jadi ini ada tikungan, kemudian jalan lurus, tikungan lagi. Jadi dari jalan lurus ini ke tikungan itu nggak bisa langsung tikungan tajam gitu kan. Jadi dia harus ada lengkung peralihan. Jadi tumpul dulu baru dia masuk ke tikungan. Nah, ini untuk pedoman perencanaan alignment horizontal. Nah, prinsipnya ya ini. Pertama, mengambil patokan ruas-ruas garis lurus ya.
usahakan garis lurusnya ini lebih dominan ya. Tapi garis lurus ini juga memperhitungkan tadi galian timbunannya. Galian dan timbunan dan berarti kondisi topografinya. Nah, pada tiap-tiap simpangan diberi lengkung yang relatif pendek ya. Nah, dalam hal ini garis menjadi penentu sedangkan lengkung garis lurus ini maksudnya. Sedangkan lengkung cukup pendek saja. Lengkung itu tikungan maksudnya ya. Di alinyemen horizontal lengkung itu ada tikungan. Nah, ini lurus, jalan lurusnya, kemudian lengkung, kemudian lurus. Nah, umumnya prinsip ini digunakan pada daerah datar ya. Yang ini. Contoh untuk alinyemen horizontalnya, trase jalannya bentuknya nanti lurus, lengkung. Jadi bentuk trase jalan itu kan lurus dan lengkung. Nah, pas di lurus ini nanti kita tentukan STA-nya. Nah, STA 0 kan 0 plus 00. Kemudian STA 0 plus 1000 misalnya atau plus 100 tergantung dari skala skala petanya ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, untuk perencanaan pada daerah pegunungan. Kalau tadi kan daerah datar, daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai banyak tikungan, ya, garis lengkung yang dihubungkan dengan garis sedikit lurus, ya. Jadi kan kalau kita ke daerah pegunungan, ya, misal daerah Pagaralam atau Bukit Barisan, itu kan banyak tikungan ya. Jadi kalau biasanya dia mengelilingi bukit ya, atau mengelilingi gunung. Jadi antar tikungan itu ya harus ada yang lurusnya. Jadi enggak tikungan ke tikungan lagi. Karena apa? Karena harus ada, misal untuk pengemudi dia mengambil ancang-ancang ya. Dia mengambil ancang-ancang. Kemudian yang ketiga, perencanaan pada daerah pegunungan yang menonjolkan estetika. Nah, ini dengan menggunakan garis lengkung sebagai pengganti garis lurus. Nah, tapi garis lengkungnya ini tidak boleh yang lengkung tajam. Jadi lengkungnya lengkung tumpul. Ini menonjolkan estetika maksudnya gimana? Ini biasanya dia untuk jalan-jalan yang misalnya daerah destinasi wisata ya, memang ditujukan untuk destinasi wisata. Nah, parameter alinyemen horizontal, jadi kan ada gaya sentrifugal, kemudian lengkung peralihan. Nah, ini gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini dari kendaraannya ya. Gaya pada kendaraan yang bekerja pada bidang datar atau miring ketika melintas suatu lengkung atau tikungan dengan kecepatan tetap ya. Itu gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini mendorong kendaraan secara radial ya, keluar dari jalur jalan dengan arah tegak lurus terhadap gaya kecepatan. Nah, gaya ini menyebabkan rasa tidak nyaman pada pengemudi kendaraan. Misalnya kalau di tikungan gitu, kalau tikungannya sempit atau jalannya sempit, otomatis kan tikungannya tajam ya. Kadang kalau kita bawa kendaraan misalnya mobil ataupun motor, itu kita mencari posisi yang nyaman untuk kita belok gitu. Nah, ini gaya sentrifugal itu F, itu G V kuadrat per GR. G ini berat kendaraan, ya. V kecepatan kendaraan. G-nya G kecil, gaya gravitasi, R-nya jari-jari lengkung lintasan. Nah, untuk mempertahankan kendaraan tetap berada di jalur, maka diperlukan gaya penyeimbang. Pertama, gaya gesek melintang antar ban kendaraan dengan permukaan jalan. Berarti ini
nanti ke perkerasannya. Kemudian yang B, kemiringan melintang. Kemiringan itu berarti kemiringan jalannya. Coba kalau kita perhatiin ya, jalan yang lurus dengan jalan pada tikungan ya, itu kemiringan perkerasannya itu berbeda, gitu kan. Kalau misalnya dia di bagian lurus, dia kemiringannya harusnya seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Misalnya ini 2%, ini 2%, ini mediannya. Kalau dia di tikungan, dia bisa seperti ini atau dia bisa seperti ini bentuk jalannya. Kemudian yang gaya gesek melintang. Gaya gesek melintang ini pada ban ya, antara jalan dengan badan jalan. Besar gaya gesekan yang timbul antara ban dan permukaan jalan yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Nah, ini dibutuhkan koefisien gesekan melintangnya. Nah, koefisien melintang itu dipengaruhi oleh jenis kondisi ban, ya, tekanan ban, kemudian kekerasan-perkerasan, kecepatan kendaraan, dan keadaan cuaca. Nah, ini untuk besar koefisien melintang F itu bisa langsung dicari dengan P, ini ada kecepatan kendaraan, R itu adalah jari-jarinya ya, atau ya dengan menggunakan grafik ya, grafiknya seperti yang di sebelah kiri ini ya. Ini grafik kecepatan terhadap koefisien kecepatan kendaraannya, kecepatan rencana ya, misalnya kecepatan rencana untuk jalan kelas 1 misalnya 80 km per jam, jadi misalkan 80, tinggal kita tarik ke sini ke atas sampai dia berpotongan. Nah, ke sini. Jadi ini F-nya 0,14 misalnya itu. Itu gaya gesek melintang. Kemudian koefisien gesek melintang maksimum akan terjadi pada saat mobil terjadi slip. Slip itu kalau dia slip itu ngerem tapi dia masih melaju ya mobilnya. Koefisien gesekan menurun ya seiring dengan bertambahnya kecepatan kendaraan. Ya. Nah, ini koefisien gesekan melintang maksimum pada permukaan jalan kering. Itu 0,4 sampai 0,5. Untuk jalan yang basah, ya, misalnya dalam kondisi hujan, itu 0,2. Atau bisa menggunakan tabel yang di bawah ini. Ini yang di bawah ini mile per hour, ya, jadi mil ini. Ini mil. Ini satuan mil per jam, ini kilometer per jam yang di bawah. Nah, ini gaya sentrifuga yang bekerja itu terutama di tikungan ya. Nah, ini kemiringan melintang permukaan pada lengkung horizontal atau superelevasi harus dibuat pada semua tikungan, kecuali tikungan yang memiliki radius yang lebih besar dari jari-jari minimum. Nah, besar superelevasi harus direncanakan sesuai dengan kecepatan rencana. Nah, super elevasi berlaku pada jalur lalu lintas dan bahu jalan. Nah, di Indonesia untuk metode Bina Marga super elevasi E itu 8 sampai 10%. Ya, atau 8 dan 10 biasanya 8 dan 10 atau 8 sampai 10% untuk perencanaan jalan raya. Tapi untuk jalan raya ini maksudnya jalan secara umum ya. Nah, untuk jalan perkotaannya itu sendiri, ya, itu super elevasinya 6%. Super elevasi itu kemiringan ini ya, kemiringan permukaan.
kemiringan permukaan melintang jalan. Ini kalau badan jalan, ini badan jalan. Kalau dia 2 jalur, 1 lajur, kan? Ini dia harusnya miring, bukan enggak lurus seperti ini ya. Seharusnya dia ada kemiringan, walaupun sedikit 2%. Ya. 2% atau untuk di tikungan dia 8 atau sampai 10%. Tapi kalau dia jalan lurus dia 2%. Tapi kalau untuk tikungan ya full itu 8% atau 10%. Nah, ini harus diperhatikan masalah drainasi. Nah, ini nih banyak nih yang kau perhatiin lah di perencanaan jalan yang sudah ada itu malah drainasenya itu lebih tinggi dari badan jalan. Ya, seharusnya tidak boleh. Drainase itu letaknya itu di bawah elevasinya itu di bawah badan jalan. Kemudian jika kondisi tidak memungkinkan, superelevasi dapat ditiadakan. Nah, ini kalau dalam kondisi terpaksa tadi ya. Kemudian harga superelevasi pada kecepatan tertentu ditentukan berdasarkan jari-jari lengkung. Jari-jari tikungan ya. Dan derajat lengkung. Derajat itu berarti besar tikungannya ya. Radius lengkung atau tikungan dipengaruhi oleh nilai E. Nilai E tadi superelevasi sama koefisien koefisien gesekan tadi, koefisien gesekan melintang serta kecepatan rencana. Nah, berdasarkan pertimbangan peningkatan jalan di kemudian hari sebaiknya dihindari menggunakan radius minimum yang menghasilkan tikungan tajam. Rumus radius minimumnya ini tapi sebaiknya dihindari kecuali keterpaksaan tadi ya. Ini tabel untuk radius minimum. Berarti ini radius yang paling minimum yang diizinkan ya. Berarti tidak boleh kurang dari radius yang dalam tabel ini. Misal untuk kecepatan 120. Dengan kondisi terpaksa itu boleh 600 meter, tapi sebaiknya di atas 600 ya. Tapi sebaiknya harus di atas 600. Tetapi tidak boleh di bawah 600 meter. Sama misalnya kecepatan 80 ya. Jari-jari minimumnya yang diizinkan itu cuma sampai 210 dengan kondisi yang tadi, kondisi tertentu ya. Tapi sebaiknya idealnya itu lebih dari 210, tetapi tidak boleh di bawah 210. Ini untuk jari-jari lengkung ya, jari-jari tikungan. Ini untuk ini ya, jari-jarinya itu. Kemudian untuk superelevasinya, nilai superelevasi tadi kan kemiringan melintang badan jalan ya. Nah, ini panduannya ada, itu kalian bisa cari di internet, itu banyak pedoman geometrik jalan raya atau pedoman, ada geometrik jalan antar kota, kemudian ada geometrik jalan kota ya, jalan dalam kota. Nah, ini salah satunya. Mungkin ada kecepatan 30 itu sampai 100 ya. Ini ada 80, 90 kemudian 100. Di sini 100. Nah, untuk super elevasi maksimum, kemiringan maksimum ya. Kemiringan maksimum di tikungan itu maksudnya 6%. Nah, derajat lengkung, kalau tadi jari-jari lengkung, ini derajat lengkung. Derajat lengkung itu, kalau ini dia acuannya 25 meter. Ya. Untuk menghitung derajat lengkung itu acuan ya, dia 25 meter. Untuk panjang busur 25 meter. Ini dari Bina Marga.
Nah, derajat lengkung itu besarnya besar ini ya, besar sudut lengkungnya. Jadi kalau misalnya ini tikungan, ini derajat lengkungnya. Kan nanti kita gambarkan ya, kita gambarkan. Jadi kalau misalnya pakai jangka, ini di sini apa pusat jangkanya, kemudian di sini kita gambarkan apa dengan jari-jari ya, jari-jari apa jari-jari lengkungnya berdasarkan jari-jari lengkung. Nah, di sini lihat derajat lengkung itu ketajaman lengkung horizontal atau tikungan yang dinyatakan dalam derajat berdasarkan radius lengkung. Ini R. Semakin besar R, maka D-nya semakin kecil. Ya. Jadi berarti kalau misalnya semakin besar R, berarti D-nya semakin kecil. Ya kan? Ini D. Nah, derajat lengkungnya itu rumusnya ini. D sama dengan 1432,39 dibagi R. D maksimum, ya D maksimum. Kalau D maksimum berarti ini kan semakin besar ininya. 18 ini berapa nih? 181.913,35 dikali super elevasi maksimum plus ya tadi ya koefisien gesek maksimum dibagi kecepatan rencana kuadrat. Jadi tinggal apa ngikutin apa namanya rumus-rumus ini saja. Atau tabelnya di sini. Kita bisa pakai tabel. Ya. Kecepatan rencana kita untuk kelas jalan, kan kecepatan rencana itu kan berdasarkan kelas jalan, ya kan? Kelas jalan ada kelas jalan 1 atau kelas jalan 2 apa? Kelas 1, kelas 2, 2A, 2B atau 3A, 3B gitu kan? Atau jalan arteri atau kolektor. Itu kan ada kecepatan rencananya. Nah, ini kecepatan rencana maksimumnya ini F maksimum, ini R minimum perhitungan ya. Kalau dia E maksimum ini R minimumnya ini R design. Nah, tadi kan R minimum ini kan sedapat mungkin dihindari ya. Tapi kalau kondisi terpaksa itu bisa dipakai. Sebaiknya gunakan R design ya. Ini derajat kelengkungannya. Nah, ini kemudian panjang bagian jalan lurus. Jadi ketika merencanakan geometrik itu ya, pertama kan gambar trase jalannya di peta. Kemudian baru ngitung berapa jari-jari tikungannya, kemudian berapa derajat lengkungnya, itu harus dihitung. Dan kemudian nanti digambarkan secara detail ya. Pertama panjang bagian jalan lurus. Kan tadi kan alinyemen horizontal itu yang kita gambarkan di peta itu berupa lurus, garis lurus dan lengkung, ya kan? Lengkung itu tikungan, garis lurus itu adalah bagian jalan lurusnya, bagian jalan lurus. Jadi kita harus menghitung berapa panjang bagian jalan lurusnya. Nah, ini dengan mempertimbangkan faktor keselamatan pengguna, ya, pengguna jalan itu baik itu roda 2 atau roda 4 atau roda 3 ditinjau dari sisi kelelahan. Nah, pengemudi, panjang maksimum bagian jalan yang harus ditempuh dalam waktu tidak lebih dari 2,5 menit. Ya. Ini sesuai kecepatan rencana. Ini acuannya tabel ini. Itu ada arteri, kolektor, ya. Maksimumnya, ya. Kalau ini ada maksimum berarti tidak boleh lebih dari ini, ya. Sama
kalau nilainya minimum berarti tidak boleh lebih kurang dari minimum, tidak boleh di bawah nilai minimum. Kalau maksimum berarti perencanaan kita itu tidak boleh lebih dari nilai maksimum, ya. Kalau misalnya ini daerah datar, jalan arteri, yang paling lurus itu hanya boleh panjangnya itu 3.000 meter, berarti 3 kilo, ya, yang panjang yang paling lurus, ya, hanya boleh 3 kilo. Kemudian harus ada lengkungnya, ya. Lengkung pun tidak boleh tajam, gitu. Jadi kalau ini logikanya begini, kalau misalnya kita di jalan lurus, ya, kita bawa kendaraan, semakin lurus kita nggak sadar kalau kita itu nginjak remnya itu semakin cepat, kan. Nah, ini makanya kalau jadi tikungan itu juga sebenarnya fungsinya untuk untuk membatasi, ya, untuk membatasi kecepatan dari kendaraan. Nah, ini, ya, untuk daerah datar, untuk perbukitan itu 2,5 kilo, 2.500. Berarti jadi ketika ini, ya, ketika merencanakan trase jalan di peta itu nggak bisa kita langsung tarik aja tarik lurus saja pokoknya, walaupun dia datar, walaupun misalnya kondisinya datar, ya. Karena ini ada aturannya 3.000 meter untuk daerah datar, ya. Kemudian dikasih lengkung peralihan atau dikasih lengkung. Ini. Jadi bukan cuma sekedar menarik garis saja. Jadi harus ada aturannya, ya, untuk panjang jalan lurus. Ini jalan lurus daerah datar itu 3 kilo. 3 kilo, kemudian harus ada lengkungnya. Walaupun lengkungnya lengkung tumpul, ya. Kemudian lengkung peralihan. Nah, tadi lengkung peralihan tadi kan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah transisi, ya, peralihan dari alinyemen lurus, bagian jalan yang lurus, ya, ke lingkaran atau ke tikungan, atau dari lurus ke lurus. Ya, tadi kan jalan yang lurus tadi kalau daerah datar kan cuma boleh 3 kilo, ya kan? Nah, baru harus ada lengkung. Ya, lengkung, kemudian baru lurus lagi. Jadi lurus, ada lengkung sedikit, ya. Kemudian lurus lagi, gitu kan. Ada lengkung sedikit, gitu, baru dia lurus lagi. Gitu. Jadi nggak boleh lurus saja, gitu kan. Tembak lurus saja dari A ke B, gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena ada aturan tadi panjang maksimum jalan lurusnya. Nah, ini atau dari alinyemen lingkaran ke alinyemen lingkaran. Ini maksudnya dari tikungan ke tikungan, ya. Nah, fungsinya membuat gaya sentrifugal dapat berubah secara jadi berangsur-angsur, ya. Terutama kecepatan. Kemudian tempat berubahnya kemiringan perkerasan untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Kemudian mulai perubahan lebar perkerasan untuk mengakomodasi radius putar kendaraan, memudahkan pengemudi agar tetap pada lajur saat menikung. Bentuk lengkung peralihan itu ada spiral, circle spiral, itu digunakan dari lurus ke tikungan, ya, ke lingkaran pada tikungan. Kemudian spiral-spiral, ya, peralihan dari lurus ke alinyemen lurus, ya, pada tikungan. Ini bentuknya? Contoh bentuk ininya? Contoh tikungannya atau lengkung peralihan. Kemudian yang ketiga compound spiral. Dari alinyemen lingkaran ke lingkaran, tapi jari-jarinya berbeda, ya, jari-jarinya berbeda. Kemudian yang keempat, compound circle, ya,
peralihan dari alinyemen ke alinyemen lingkaran dengan besar jari-jari yang berbeda. Tapi biasanya cenderung digunakan yang tadi, karena agak mirip dia. Nah, kalau ini biasanya menggunakan program komputer. Biasanya ini Civil 3D ya. Nah, untuk metode desain lengkung peralihan, ya kalau di Indonesia umumnya itu menggunakan metode spiral. Ya. Ini asalnya itu dari ASTO. ASTO kan dari Amerika Serikat. Ini menggunakan panjang lengkung peralihan. Ya. Jadi dia fokusnya ke lengkung peralihan. Yang kedua itu ada metode klotoid. Ya. Metode klotoid ini dari Jepang, ya, itu Nihon Doro Kodan. Ini kayak misalnya kalau di Indonesia itu Bina Marga, kalau di Amerika itu ASTO, jadi kalau di Jepang itu Nihon Doro Kodan. Nah, ini biasanya digunakan di Jepang dan Jerman. Nah, biasanya untuk jalan bebas hambatan, ya, jalan bebas hambatan atau jalan tol. Nah, ini perencanaannya itu menggunakan tingkat perubahan jari-jari lengkung. Ya. Jadi fokusnya beda, gitu kan? Ini spiral. Kalau spiral itu lengkung peralihan. Kalau klotoid itu jari-jari lengkungnya, jari-jari tikungannya. Nah, lengkung peralihan itu merupakan lengkung yang disisipkan di antara bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari tetap. Kalau punya jari-jari berarti dia tikungan, kan? Nah, panjang lengkung peralihan atau LS ini, ya, ditetapkan atas pertimbangan pertama, lama waktu perjalanan. Ya. Kalau dia jalan raya itu ditetapkan 3 detik waktunya, T-nya itu. Kemudian kalau jalan perkotaan dia 2 detik. Ini rumusnya nih, RS sama dengan VR dibagi 3,6 dikali T, ya. T-nya ini berdasarkan waktu tempuh, ya. VR ini kecepatan rencana, atau bisa menggunakan ini tabel ini, tapi ini lihat ini minimum ya. Kalau minimum berarti tidak boleh di bawahnya. Ya, ini syarat minimum, nilai minimum ya. Berarti idealnya lebih dari ini. Ya, lebih dari nilai di tabel. Nah, gaya sentrifugal yang bekerja dapat diantisipasi dengan aman untuk lengkung peralihan ini. Nah, tingkat perubahan kelandaian melintang jalan dari bentuk kelandaian normal ke kelandaian super elevasi penuh, berarti maksudnya kemiringan penuh, tidak boleh melampaui maksimum yang ditetapkan seperti pada tabel ini. Misal tadi kalau maksimum berarti tidak boleh lebih dari nilai ini, tapi boleh kurang, ya kan? Kalau nilai minimum tidak boleh di bawah nilai minimum, tapi boleh lebih dari nilai minimum. Nah, ini gambar ya, gambar kemiringan melintang jalan di tikungan. Jadi yang tadi dia normal jalannya seperti ini yang normalnya, jalan lurusnya. Kemudian masuk ke bagian tikungan dia sudah mulai berubah, ya kan? Pas di bagian sebelah kirinya, kalau tikungannya ke kanan, yang kirinya sudah datar. Sampai dia berarti yang masuk di tikungannya itu sendiri dia naik dan seterusnya. Ini sketsa lengkung peralihannya. Nah, kemudian ada lengkung tadi kan ini ya, rumusnya ini. Nanti ada beberapa rumus, ada 3 rumus. Nah, untuk merencanakan panjang lengkungnya nanti diambil nilai yang paling besar. Ya. Untuk short ya, ini LS sama dengan 0,022 dikali P pangkat 3
dibagi R dikali C. Ya. C itu perubahan percepatan 1 sampai 3. E-nya super elevasi. Nah, untuk Indonesia dia berubah jadi LS sama dengan 0,22 kali V pangkat 3 dibagi RC dikurang 2,727 dikali V dikali E dibagi C. Ya. Jadi nanti makanya yang ini. Jadi pertama tadi yang ini, rumus yang ini, ya VR per 3,6 dikali T. Kemudian yang kedua pakai rumus short ini, ya. Nah, panjang LS untuk perencanaan. Ya, panjang lengkung peralihan yang digunakan untuk perencanaan adalah LS dipilih nilai terbesar dari LS minimum yang dihitung, ya, berdasarkan tadi satu kelandaian relatif maksimum yang tadi VR kuadrat dibagi 3,6 dikali T kan. Kemudian yang kedua modifikasi short yang tadi. Yang ketiga pakai ini. Jadi 3 rumus tadi dicari dulu, ya. 3 rumus tadi dicari. Nah, dari 3 ini nilai mana yang paling besar? Itulah yang digunakan. Ya, jadi nggak bisa milih satu. Jadi 3-3-nya dicari semua. Jadi pertama tadi pakai rumus yang ini, ya. LS sama dengan VR bagi 3,6 kali T. Kemudian yang kedua rumus ini, ya, 0,022 ini, ya, rumus yang ini. Kemudian yang ketiga, nah rumus yang ini, LS sama dengan EM dikurang EN kali VR bagi 3,6 RE. Nah, dari 3 ini dicari nilai yang paling besarnya. Itulah yang dipilih sebagai panjang LS untuk perencanaan. Nah, ini berdasarkan super elevasi, ya. Kemiringan melintangnya dari 2 sampai 10. Kemiringan melintang kita berapa? Nah, ini tikungan. Ya, tadi sudah jalan lurus, kemudian lengkung peralihan. Nah, ini tikungannya itu sendiri. Tikungan itu ada 3. Tikungan itu sendiri, ya. Full circle, lengkung busur sederhana. Nah, hanya lengkung dengan radius besar untuk full circle ini yang diperbolehkan. Ya. Didasarkan pada kebutuhan agar keselamatan dan kenikmatan pemakai jalan dapat terpenuhi, walaupun dalam kecepatan kendaraan tinggi. Ya. Dapat digunakan pada desain dengan radius yang besar, dengan super elevasi itu kurang dari atau sama dengan 3%. Ya. Super elevasi tadi kemiringan melintangnya. Ini bersirkel, jadi kalau nanti gambarnya itu, jadi di gambar rencana itu digambarkan, ya, gambar tikungannya. Jadi kalau full circle, ya, ini komponennya. Jadi digambarkan TC-nya di mana, TC-nya berapa, EC-nya dicari, ya, LC-nya dicari, terus yang ini kan derajat lengkungnya dicari. Nah, ini TC itu jarak antara TC, ya, ke PI. Ini TC ini. Nah, itu RC dikali tangan ini sudut lengkung ini berapa? Ya. EC-nya itu jarak PI ke busur lingkaran ini, yang ini. Cari juga. Jadi gambar tikungan ini berdasarkan nilai-nilai yang kita cari ini. Ya. Nih, LC itu panjang busur lingkaran. Ini panjangnya berapa? Panjang tikungannya. Ini panjang tikungan, ya. Itu dari ini, ya. Sudut ini dikali pi dibagi 180 dikali jari-jari tikungannya. Kan jari-jari tikungannya yang kita cari tadi. Nah, ini jari-jari tikungan tadi kan bisa pakai tabel tadi juga bisa, ya, atau 0,01745 kali derajat lengkung kali
jari-jari tikungan ya. Ini diagram elevasinya, diagram super elevasi. Ini digambar juga. Ini digambarkan dengan skala. Ini LC-nya berapa, LS aksennya berapa, LS aksen ini ya. Nah, ini. Jadi bentuknya itu apa? Bentuk permukaan jalannya ya. Ini ketika sebelum apa di jalan lurusnya ya. Dia bentuknya seperti ini. Kemudian masuk di apa? Lengkung peralihannya dia seperti ini. Masuk ke tikungannya itu sendiri dia sudah miring. Ya kan? Nah, di sini LS aksen berarti LS fiktif karena tidak terdapat apa tidak terdapat khusus ini ya lengkung peralihan. Ini untuk full circle. Kemudian spiral, circle, spiral, SCS. Sama digambarkan dengan ini komponennya ini ya. Komponennya XC ya. Jadi ini komponen-komponen ini harus dihitung kemudian digambarkan. Jadi bukan cuma sekedar apa pakai jangka terus digambarkan, enggak, ini harus digambarkan dengan skala sesuai dengan hasil hitungan ini ya. LS-nya tadi yang mana? LS yang tadi yang dapat yang nilai yang tertinggi dari 3 yang kita cari tadi, itulah LS yang kita cari, yang kita gunakan ya. Ini kemudian YC, kemudian ini sudut-sudutnya, V-nya ada K. Nah, LC ini rumus ini, tapi sebaiknya, nah ini lebih dari 20 meter, lebih dari atau sama dengan 20 meter. ES itu yang ini, kemudian TS, ya, TS itu nah berarti panjang ini. Nah baru setelah dapat nilai-nilai ini baru kita gambarkan, lengkungnya baru kita gambarkan. Ini tabel panjang lengkung peralihan minimum super elevasi. Kita itu mau nyari apa, ngambil LS-nya kan. LS-nya berapa? Ini E-nya. Kalau ini berarti berapa nih? 0,023. Berarti berapa? 2,3% kan. Ini 2,6%, 2,9%, berarti 3%. Dibulatkan. Kemudian ini untuk E maksimum 10%. Ini E maksimumnya 8%. Kalau ini ASTO, ya, ini Bina Marga. Boleh pakai ASTO, boleh pakai Bina Marga. Nah, kemudian ada apa nilai P sama K-nya. Ini kan nanti ada untuk mencari apa di sini. Ini ada P kan. Jadi sebenarnya kalau untuk perancangan geometrik jalan raya itu sebenarnya semuanya sudah ada standarnya ya, sudah ada panduannya. Tinggal kita memilihnya berdasarkan kriteria perencanaan yang kita butuhkan. Kemudian spiral-spiral sama spiral di digambarkan ya. Kalau ada tadi TC, ini TS. Ini. Jadi kalau dilihat kan yang ini tadi, yang spiral, circle, spiral itu kan lebih kompleks kan. Nah, ini kan lihat nih. Ada sudut S, sudut C. Nah, kalau ini dia cuma ada sudut S saja. Nah, ini. Nih, lengkung ini merupakan lengkung horizontal tanpa busur lingkaran. LC-nya 0 ya. Jadi cuma dia lengkung peralihan terus nyambung lagi ke lengkung peralihan. Terus sudutnya itu setengah dari derajat lengkung. Ini diagram super elevasi. Jadi ketika kalian rencanakan ini tikungannya, detail tikungannya kalian gambar, sama diagram super elevasinya juga digambar.
Nah, panjang tikungan total ini tadi ya, lengkung peralihan ditambah lengkung vertikalnya, totalnya kan. Kalau full circle karena tidak ada LS, jadi dia totalnya itu ada LC. Tapi kalau di spiral-spiral S-nya tidak ada, dia 2 LC. Tapi kalau spiral, circle, spiral, ya kan? Itu LT-nya itu sama dengan 2LS plus LC kan. Tuh. Ini lengkung minimum. Kemudian nah ini harus diperhitungkan. Jadi ada jalan lurusnya, kemudian lengkung peralihan, tikungannya. Nah, terus ada pelebaran tikungannya juga harus diperhitungkan. Ya. Jadi dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometrik agar kondisi operasional di tikungan itu sama dengan di bagian lurus. Ya. Nah, pelebaran jalan ditentukan mempertimbangkan pertama kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan, yang kedua penambahan lebar ruang lajur yang dipakai saat kendaraan melakukan gerakan melingkar atau belok ya. Yang ketiga pelebaran di tikungan ditentukan radius belok kendaraan rencana. 4 pelebaran lebih kecil dari 0,6 dapat diabaikan. Yang kelima, untuk jalan satu jalur, nah ini ada yang kalian ini tabel. Ini kalau kita lihat gambar sebelah kanan ini bagian pelebarannya. Jadi ini juga harus diperhitungkan berapa penambahannya. Nah, ini langkah-langkahnya, tinggal diikutin saja. B itu lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan. Ya. Lebar perkerasan yang ditempati satu kendaraan. Jadi ini ya rumusnya ini. Kemudian nilai C-nya ini yang dipakai, nilai C itu nanti untuk nyari ini. Z lebar tambahan akibat kesukaran mengemudi di tikungan ini nih. Sketsanya di sebelah kanan. Z itu sama dengan 0,105 P. V-nya itu kecepatan rencana. Kemudian BN lebar total perkerasan pada bagian lurus. Ya. Misalnya lebar kan kita merencanakan misalnya jalannya berapa? 2 jalur, 1 lajur kan. Jadi misalnya berapa? Satu lajurnya misalnya 3,5 meter. Berarti 7 meter lebar jalannya 7 meter kan. Berarti BN-nya 7. Nah, sekarang dicari kemudian cari BT-nya, lebar total perkerasan di lengkung horizontal. Mas ini kan ada B-nya berapa, sudah dicari, N jumlah lajur, lajurnya berapa, terus ada C ini. Nah, baru setelah dapat semuanya ini ya, delta B itu tambahan lebar perkerasan di tikungan ya. Habis nyari lebar tambahan perkerasan, kemudian jarak pandangnya untuk tikungan, kan sebelumnya itu jarak pandang henti kendaraan itu untuk bagian ini, bagian lurus. Nah, kalau bagian tikungannya beda lagi. Ya. Ini jarak pandang dan daerah bebas samping. Jadi maksudnya ini bebas samping itu yang ini. Ini. Bebas samping. Ini ya lengkung bagian dalam. Ya. Bagian dalam itu kan, jadi misal kalau jalan itu dua jalur kan, ini kan dia kayak gini kan. Nah, yang ini bagian dalamnya, bagian dalam tikungan. R itu radius sumbu lajur sebelah dalam.
M itu jarak dari penghalang, ya, apakah itu bangunan, ya, atau tumbuhan sebelah dalam meter. S itu jarak pandang, ya. M itu ini yang dicari, M ini. Nah, itu tadi sudah ada apa? Jalan lurusnya dia sudah direncanakan, kemudian lengkung peralihan, kemudian apa tikungannya, ya kan? Habis tikungan, kemudian apa pelebaran pada tikungan, ya, kemudian apa jarak bebasnya. Nah, ini ada tikungan majemuk. Tikungan majemuk. Tikungan apa untuk tikungan gabungan atau tikungan majemuk itu ada dua, searah, kemudian balik arah. Kalau searah, ya, itu tikungan dua atau lebih dengan arah putaran yang sama, tapi jari-jarinya berbeda. Nah, ini apa tikungan gabungan dilengkapi bagian lurus atau krotoid lengkungan peralihan. Yang kedua, balik arah. Nah, ini ada syaratnya, D minimum 30 meter. Ya. Dipilih oleh perencana disebabkan adanya hambatan dalam menetapkan trase, misalnya kesulitan pembebasan lahan, atau adanya bangunan situs, misalnya situs bersejarah. Nah, ini syaratnya, ya. Syarat penggunaan tikungan gabungan R1 per R2, jari-jari pada tikungan itu harus lebih dari 2/3. Nah, ini yang kedua, kalau dia kurang dari 2/3, tidak boleh dari 20 meter. Harus dilengkapi dengan bagian lurus di antara kedua tikungan. Jadi tidak langsung dua tikungan digabung, kan? Sepanjang paling tidak 30 meter. Nah, ini apa contohnya, ya. Yang ini, yang dua di atas itu searah, yang apa dua di bawah itu balik, apa arahnya berbalik. Nah, ini untuk alinyemen horizontal, ya. Jadi alinyemen horizontal itu kan kemarin kan sudah ada apa ini kan apa namanya ini ada kontur kan, peta kontur. Nah, kemarin misalnya dari A sini kan ke B di sini, ya kan kemarin. Nah, terus bagaimana, apa bisa nggak langsung tembak aja gini? Nah, ikuti yang persyaratan tadi, ya. Lihat ini kira-kira daerah pegunungan atau daerah datar, ya kan? Kalau daerah datar tadi, kemudian kelas jalannya, ya, kelas jalannya apa? Apakah di arteri atau kolektor, atau kelas jalan 1 atau 2 atau 3. Nah, ini nggak bisa langsung tembak kayak gini, tetap direncanakan. Apa tadi apa? Kemudian skalanya berapa? Kalau ini skalanya 1/10.000, kan? Berarti 1 cm itu apa? Apa namanya? 10.000 cm. 10.000 cm itu berapa meter? 10.000 cm berarti 100 meter kan? 1 cm berarti 100 meter. Kan 1 cm 100 meter. Nah, ini kalau dia 10.000. Kalau dia apa 100.000, 1/100. Nah, itu nanti direncanakan berdasarkan syarat-syarat tadi, panjang lurusnya, ya, panjang lurus maksimum, ya, berarti dia tidak boleh melebihi. Jadi lihat ini berapa ininya, yang lurusnya berapa. Kalau misalnya lebih dari apa, kalau pegunungan tadi kan 2,5 ya, 2.000 sampai 2 kilo sampai 2,5 kilo, ya kan. Kalau dia sudah 2,5 kilo berarti
Ini nggak boleh ini. Berarti apa? Kemana? Apakah ke sini? Kan? Jadi harus ada lengkung peralihan. Jadi nggak bisa lurus, tembak lurus saja. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini, kemudian kemana? Sini, misal, ya, baru ke sini. Nah di sini, ya di sini kan ada tikungan. Nah tikungan yang ini dia apa? Apakah full circle atau ini apa? Spiral, circle, spiral, kan? Atau spiral-spiral saja. Nah ini baru nanti dibagi-bagi STA-nya. Jadi pada saat menentukan trase jalan di peta, kita nggak bisa langsung tembak lurus saja. Nggak. Ikuti tadi syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Ya, pertama panjang lurus. Pertama kan menentukan panjang lurusnya dulu. Panjang lurusnya berapa? Nah, kita ukur. Kalau misalnya kan cuma maksimumnya berapa? 3 kilo, ya sudah 3 kilo. 3 kilo nanti berarti ada belokan sedikit kan. Terus ini lagi berapa lagi, lihat persyaratan yang ada ya. Ini untuk alinyemen vertikal. Kemudian alinyemen horizontal ya. Tadi alinyemen horizontal ya. Kemudian alinyemen vertikal. Jadi materi hari ini 2. Kalau tadi alinyemen horizontal, ini alinyemen vertikal. Proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal berbentuk penampang memanjang. Nih, penampang memanjang. Ya. Nah, alinyemen vertikal disebut penampang memanjang, terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Sama, dia ada juga garis lengkung. Ya, tapi dia bukan tikungan. Ya. Garis lengkung untuk alinyemen vertikal ini adalah tanjakan atau turunan. Ya. Itu garis lengkungnya. Garis lurus tersebut dapat datar, mendaki atau menurun. Biasa disebut berlandai. Ya, jadi kalau misalnya ini kan tadi kita misalnya kalau potongan memanjangnya dia naik, kemudian turun. Nah ini ini kan berarti kan jalan kan nggak mungkin kan. Kita lihat kalau misalnya kita nanjak ya, nanjak kemudian dia ada bagian datarnya kan. Pas bagian datarnya itu kan nggak patah kayak gini, itu kan pasti ada di melengkung ke atas. Atau pas turun itu dia ada melengkung ke bawah. Landai jalan dinyatakan dengan persen. Yang kemarin 5% itu waktu menentukan trase kan. Kemudian muka jalan sebaiknya diletakkan sedikit di atas muka tanah. Ya, muka tanah asli sehingga memudahkan dalam pembuatan drainase jalan, terutama daerah yang datar. Nah, untuk daerah dilanda banjir, penampang memanjang jalan diletakkan di atas elevasi muka banjir. Ya. Di daerah perbukitan, diusahakan banyaknya pekerjaan galian itu seimbang dengan timbunan, sehingga secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Yang mempengaruhi itu kondisi tanah dasar, topografi, fungsi jalan ini tadi. Ya, fungsi jalan kan balik ke kelasnya, kelas 1, 2, atau 3. Ya kan? Muka air banjir, muka air tanah, sama kelandaian. Ini contoh penampang memanjang. Penampang memanjang biasanya digambarkan ya dan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X-nya itu jarak kilometer yang tadi STA-nya. STA 0 plus 0. Kemudian ini 0 plus 100, ya kan? Itu. Nah, ini ketinggian elevasinya. Ya, ketinggian elevasinya. Misalnya dari per sentinya berapa? Apakah per 1 meter atau per 5 meter, ya kan? Ketinggian elevasinya.
ketinggian elevasinya berapa. Kan misal ini. Ya. Tadi mana ya? Ini kan. Kan kita gambar misalnya tadi dia ke sini kan. Nah, misal ya. Ini kan misalnya titik A atau STA 0 kan. 0 plus 0, 0. Ini STA-nya berapa elevasinya?